Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Etrilian Tongalu, NIM S1 S1 18003. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengerjakan tugas MIT Kalkulus 1 di mana kita diperintahkan untuk memilih 5 tema atau soal yang telah kita pelajari selama perkuliahan Kalkulus 1. Jadi di sini saya memilih 5 tema atau soal, yaitu saya memilih soal ini ya untuk operasi aritmatika, sedangkan pemfaktoran saya mengambil soal yang ini dari perkuliahan. Untuk teorema binomial yang ini, terus keempat ada turunan, dan yang terakhir yaitu limit. Jadi semua ini saya ambil dari perkuliahan yang telah kita lakukan selama ini di mata kuliah Kalkulus 1. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi di sini yang pertama ada operasi aritmatika. Nah, soal yang saya ambil yaitu soal yang nomor 3, di mana soalnya yaitu 3 kali 3A, 3 kali dalam kurung 3A dikurang B kurang 2C. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan cara pengerjaannya atau cara penyelesaiannya. Yang pertama yaitu kita kali ke dalam ya. Jadi kita kali ke dalam ini bilangan yang di luar ini yaitu 3. Jadi 3 dikali 3A lalu kurang, setelah kita kali ke 3A ini kita kali ke bilangan yang lainnya atau variabel yang lainnya ya, yaitu B. Jadi di sini saya kali dengan variabel B. 3 kali B. Terus minus. Kenapa sini kita menggunakan minus? Karena di sini dia ini menggunakan minus juga ya. Jadi kalau tambah kita pakai tambah, tapi karena di sini minus kita pakai minus. Lalu saya kalikan lagi 3 dengan 2C ini, yaitu seperti ini ya penjabarannya, 3 kali 2C. Nah, ini selanjutnya kita akan selesaikan lagi ya. Jadi 3 kali 3A sama dengan 9A dikurang 3 kali B itu sama dengan 3B, lalu kurang 3 kali 2 C sama dengan 6C. Begitu ya. Jadi untuk operasi aritmatika udah selesai. Selanjutnya kita pindah ke pemfaktoran. Nah, untuk pemfaktoran saya mengambil soal bagian B, yaitu X pangkat 2 tambah 7X tambah 6. Cara pengerjaannya yaitu seperti ini. Yang pertama kita cari dulu nilai M dan N, di mana M tambah N itu sama dengan B dan M dikali N sama dengan C. Nah, gitu. Jadi ini ya, sebelum kita menyelesaikannya kita cari dulu nilai M dan N-nya. Jadi seperti ini cara mencarinya. Nah, untuk mencari nilai M dan N itu kita butuh perkiraan saja ya. Untuk perkiraannya kita mulai dari M sama dengan 1. Kita mulai dari nilai yang terkecil dulu ya. Jadi jika M sama dengan 1, maka nilai N-nya berapa? Oh ya, sebelum itu kita lihat dulu sebenarnya
Di sini yang dimaksud B dan C yaitu ini. M tambah N sama dengan B. Yang dimaksud B itu adalah yang ini ya, yang angka 7 ini. Oh, bukan. Di sini. Yang angka 7 ya. Sedangkan untuk M kali N sama dengan C. C-nya itu adalah angka 6. Yang ini. Ini nih. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita akan mencari nilai M dan N, dimana jika ditambah bernilai 7 dan jika dikali bernilai 6. Maka di sini saya akan lanjutkan lagi. Kita akan membutuhkan perkiraan saja, dimana kita akan memperkirakan dari nilai yang paling terendah, yaitu 1. Jadi jika M sama dengan 1, maka nilai N-nya yaitu seperti ini ya. Saya tuliskan ulang dulu. Lalu kita substitusi nilai M-nya jadi 1 tambah N sama dengan 7. Yang dimana jika kita selesaikan lebih lanjut lagi, yaitu N sama dengan 7 dikurang 1 sama dengan 6. Jadi kita dapat ya nilai N-nya yaitu 6. Jadi kita udah dapat nilai M-nya itu 1, nilai N-nya 6. Ini baru perkiraan ya. Selanjutnya kita akan buktikan apakah M-nya, nilai M dan N-nya itu udah benar atau tidak. Caranya, jika nilai M sama dengan 1 dan nilai N sama dengan 6, maka nah sekarang kita akan substitusikan ke persamaan M tambah N sama dengan 7 dan M kali N sama dengan 6 untuk mengetesnya, yaitu M nya kita ubah jadi 1. Oh enggak, saya tulis ulang dulu ya. Nah gini, yang dimana M tambah N sama dengan 7, kita substitusi M nya menjadi 1, N nya menjadi 6, dan jika ditambah maka hasilnya 7 juga. Jadi ini udah bernilai benar ya untuk pertambahannya atau penjumlahannya. Sedangkan untuk perkalian kita substitusi lagi nilai M dan N, jadi M jadi 1 dikali N yaitu bernilai 6 sama dengan hasilnya jika dikalikan yaitu 1 kali 6 sama dengan 6 kan. Jadi sesuai ya dengan apa yang kita cari. Jadi hasilnya itu sama dengan apa yang kita cari, yaitu M kali N sama dengan 6 dan M tambah N sama dengan 7. Jadi kita udah dapat. Nah selanjutnya kita akan tulis persamaannya. Jadi X pangkat 2 ditambah 7X tambah 6 itu sama dengan X tambah 1 kali X tambah 6. Nah gini ya, jadi hasil pemfaktoran dari X pangkat 2 tambah 7X tambah 6 yaitu dalam kurung X tambah 1 dikali dalam kurung X tambah 6.
Jadi ini hasilnya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3, yaitu di bagian teorema binomial. Nah, kita lanjut lagi ya ke nomor 3, yaitu di bagian teorema binomial, di mana contoh soal yang saya ambil yaitu tentukan x kurang 2 dalam kurung x kurang 2 pangkat 6 menggunakan teorema binomial. Caranya yaitu seperti ini ya. X kurang 2 pangkat 6 sama dengan yang pertama, kita tuliskan ulang dulu seperti ini, jadi x pangkat 6, lalu kita tambah x pangkat 6 kurang 1. Jadi di sini semakin lanjut maka pangkatnya itu akan semakin berkurang ya. Jadi awalnya x-nya itu pangkat 6. Lalu kita tambah lagi dengan variabel yang sama tapi pangkatnya kita kurangi. Jadi pangkat 5 ya, atau x pangkat 6 kurang 1 gitu. Selanjutnya kita masukkan dulu equation-nya. Oh tidak, kita kali dulu dengan minus 2. Nah, minus 2 ini dari mana? Yaitu dari sini ya, x kurang 2 nih. Jadi minus 2 nya ini didapat dari sini. Kenapa udah ada minus 2? Karena semakin berkurang pangkatnya maka ininya juga udah ada ya, dan ditambahkan juga pangkat 1 begitu. Jadi sebelumnya di sini juga sebenarnya ada kali minus 2, sebenarnya juga ada kali minus 2, tapi karena kali minus 2 nya masih pangkat 0 maka nggak ditulis. Jadi di sini saja ya yang ditulis karena dia minus 2 nya udah berpangkat 1 atau udah ada gitu. Nah, selanjutnya kita akan tambah. Saya menggunakan equation dulu. Di atas kita akan tulis 6 dikali 6 kurang 1. 6 kurang 1 ini sesuai pangkatnya ya. Sebenarnya ini 6 kali 5 yang merupakan pangkat dari x ini. Tapi saya ceritanya di sini saya akan jabarkan secara mendetail, jadi pengerjaannya itu enggak langsung cepat, langsung penyelesaian begitu, tapi kita kerjakan secara bertahap. Sedangkan sini 1 kali 2, karena semakin pangkat variabel yang berkurang maka ini juga semakin banyak dikali ya, maksudnya makin berlanjut gitu. Ini nanti kali 3, kali 4 dan seterusnya. Lalu di sini kita tambahkan variabel x pangkat x pangkat 6 kurang 2. Sorry, saya kira saya salah. Lalu di sini kita kalikan lagi dengan yang seperti ini, minus 2 ya. Tapi bedanya di sini udah bukan minus 2 saja, tapi di sini minus 2 pangkat 2 gitu ya. Nah, selanjutnya kita tambah lagi. Penulisannya sama seperti ini, hampir sama, jadi kita langsung copy paste saja. Tapi karena udah di sini sesuai yang saya katakan tadi, semakin lanjut maka semakin ditambah ya bagian sininya. Jadi di sini nggak hanya dikali 6 kurang 1, tapi kita akan kali dengan 6 kurang 2 juga gitu. Sedangkan di sini kita tambah lagi sesuai yang saya katakan tadi,
kita kali lagi dengan 3. Nah, di sini karena kurang 2 sudah, yaitu 6x pangkat 4, sekarang x-nya berkurang lagi menjadi x pangkat 3, yaitu 6 dikurang 3. Nah, di sini juga pangkatnya udah berubah jadi 6 min 2 pangkat 3. Gitu. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kita tambah lagi ya. Dikali lagi dengan 6 dikurang 3. Sedangkan yang di bawah itu ditambah juga, jadi dikali 4. Dikali 4. Sementara ini pangkatnya juga menjadi berkurang, yaitu x pangkat 2, atau dijabarkan menjadi x pangkat 6 kurang 4. Nah, untuk minus 2 nya juga pangkatnya bertambah jadi minus 2 pangkat 4. Gini. Oke. Nah, selanjutnya karena pangkatnya di sini udah bukan pangkat 2 lagi, yaitu akan kembali lagi ke pangkat 1, maka penulisannya itu udah sederhana ya. Kembali lagi seperti awal, yaitu yang seperti ini. Seperti ini nih. Tapi bedanya di sini pangkatnya itu 6 kurang 5 kali minus 2 dipangkat minus 2 pangkat 5. Minus 2 pangkat 5. Setelah itu kita tambah lagi dengan x pangkat 6 kurang 6, dimana jika kita selesaikan x pangkat 6 kurang 6 itu yaitu sama dengan 0. Dan karena sama dengan 0, kita nggak usah tulis ya, langsung saja kita tulis minus 2 pangkat 6. Nah, gini. Jadi gini ya cara penyelesaiannya. Maaf, saya perbaiki dulu agar lebih rapi. Nah, di bawah lagi kita akan lanjutkan. Dimana kita akan menyelesaikan nilai sebelumnya, yaitu di sini kita masih tetap tulis x pangkat 6 ya. Sedangkan selanjutnya kita selesaikan menjadi x pangkat 5 dikali minus 2. Lalu kita lanjut lagi ke sini, di mana oh iya, x pangkat 5 minus 2. Oh iya, tadi saya lupa ya tulis di sini. Ini harusnya ada 6x pangkat 6 kurang 1 ya. Jadi di sini kita tambahkan juga jadi 6x. Oh, bukan di sini. Di sini saja. Ya. Gitu ya.
Oh ya, di sini juga. Gini nih, ya. Jadi di sini 6x pangkat 5 dikurang 2. Lalu kita tulis lagi hasil penjabaran yang ini, di mana 6 kali 5 sama dengan 30, dibagi 2 itu sama dengan 15. Yang dimana x-nya itu pangkat 4. X-nya pangkat 4. X pangkat 4. Terus minus 2-nya itu sama dengan minus 2 pangkat 2 itu. Kita tulis kembali dulu ya. Jadi gini. Nah, sedangkan yang selanjutnya yaitu 6 kurang 1. 6 kali 6 kurang 1 yaitu 5, ya 30 ya. Sedangkan ini 6 kurang 2 sama dengan 4. Jadi 30 dikali 4 itu sama dengan 120, dimana akan dibagi dengan ini penyebutnya, yaitu 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 120 dikali 6 dibagi 6 itu sama dengan 20 ya. Jadi sini kita ubah jadi 20. Oke, udah benar. Nah, untuk x-nya itu yaitu x pangkat 6 kurang 3, kita hasilnya menjadi x pangkat 3. Minus 2-nya kita tulis ulang saja dulu, jadi minus 2 pangkat 3. Wah, iya ini. Nah, kita lanjut lagi menyelesaikan yang di sebelahnya ini, yaitu ini kita hapus ya. Jadi ini 6 kali 5 sama dengan 30, dikali 6 kurang 2 kali 4 yaitu 120, lalu dikali 6 kurang 3 yang merupakan 3 yaitu 360. Nah, 360 itu kita bagi dengan penyebutnya, dimana penyebutnya ini adalah 1 kali 2, 2 kali 3, 6 kali 3, 24. Nah, 360 dibagi 24 itu sama dengan 15. Jadi di sini 15 ya. Sedangkan untuk x pangkat 6 kurang 4 ini menjadi x pangkat 2. Nah, min 2 pangkat 4-nya kita tulis ulang saja dulu menjadi min 2 pangkat 4. Gini ya. Lalu kita tambah lagi. Nah, di sini kita tulis kembali 6x. Seperti ini ya. Tapi 6x-nya itu cuma 6x saja, nggak ada 6 kurang 5. Jadi 6x saja. Sedangkan min 2 ini menjadi pangkat 5. Tetap pangkat 5. Lalu kita tambah min 2 pangkat 6. Nah, selanjutnya kita akan selesaikan menjadi di sini tetap x pangkat 6 tambah, kita selesaikan lagi yang ini, 6 kurang 2 itu 6 dikali 2 sama dengan 12 ya. Sedangkan plus kali minus sama dengan minus, berarti minus 12 x pangkat 5. Nah, gini. Selanjutnya kita kalikan lagi, yaitu di sini min 2 pangkat 2 menjadi 4. Lalu 4 ini kita kali dengan 15 sama dengan 60. Jadi di sini kita tulis 60 x pangkat 4. Gitu. Nah, selanjutnya kita selesaikan yang ini lagi. Jadi min 2 pangkat 3 itu sama dengan
min 8 ya. Nah, min 8 dikali 20 sama dengan min 8 kali 20 sama dengan min 160. X pangkat 3. Gitu. Kita lanjut lagi di sini, dimana min 2 pangkat 4 itu sama dengan positif 16 kan. Lalu 16 nya ini kita kali dengan 15 lagi menjadi 240 X pangkat berapa ya itu? Pangkat 4. Oh, bukan. Pangkat 2. Nah, gini kan. Jadi yang ini udah selesai. Selanjutnya kita pindah lagi ke sini. Nah, min 2 pangkat 5 itu sama dengan sebelumnya kan 16 nih. Berarti min 2 pangkat 5 itu sama dengan min 32. Kan? Min 32 kita kali 6 ini sama dengan min 32 dikali 6 itu sama dengan 192 ya. 192 di X 192X pangkat 1. Jadi kita tulis min 192X saja. Lalu kita tambah lagi dengan min 2 pangkat 6 ini, dimana min 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Nah, selesai. Jadi untuk teorema binomial sampai di sini ya. Hasil terakhirnya yaitu X pangkat 6 dikurang 12X pangkat 5 tambah 60X pangkat 4 kurang 160X pangkat 3 tambah 240X pangkat 2 kurang 192X tambah 64. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke turunan ya. Jadi di sini saya mengambil soal yang nomor 3 lagi, yaitu fungsi fx sama dengan 3/2x pangkat 3. Nah, sedangkan cara menyelesaikan turunannya kita menggunakan limit h menuju 0. Oke, jadi langsung saja. Di sini saya tulis f aksen x sama dengan, kita tulis ulang dulu ya rumusnya. Kita perbesar juga agar terlihat lebih jelas, karena sebentar hasilnya akan mengecil. Jadi begini, limit h menuju 0 dari limit h menuju 0 dengan rumus, kita menggunakan fraction dengan rumus f dalam kurung h tambah x dikurang fx itu sendiri, yaitu seperti ini, lalu per h. Jadi gini ya rumusnya. Kita lanjutkan lagi. Di sini kita akan masukkan fungsinya tadi ini ya, fungsi fx-nya, tapi karena di sini kita menggunakan fungsi f dalam kurung h tambah x, maka penulisannya juga berubah. Jadi 3/2 dikali x tambah h
X tambah H pangkat 3 gini. Nah, sedangkan yang di sebelahnya ini cuma fx ya, jadi kita tuliskan kembali saja fungsi yang merupakan fungsi dari soalnya. Dua X pangkat 3 gitu ya. Lalu sama dengan tulis ulang lagi limit H menuju 0. Nah, di sini kita samakan penyebutnya ya, penyebut di antara dua pecahan ini, sehingga hasilnya menjadi 4x pangkat 3 dikali x tambah h pangkat 3. Nah, gini. Oke, jadi sekarang kita udah nyamakan penyebutnya dengan cara kali silang, maka di atasnya pun juga ikut berubah. Di sini menjadi 6x pangkat 3 ya. Jadi 6x pangkat 3. Lalu kita kurangi dengan 6 dalam kurung x tambah h pangkat 3. Jadi gini ya, gini. Lalu kita selesaikan lagi. Di sini kita akan menyelesaikannya ya. Jadi kita langsung apa ya lagi namanya? Oh iya, kita langsung kali ini 6x pangkat 3 per ini kita kali dengan per h ini. Tapi untuk perkalian, maka tadinya yang bagi h menjadi kali seper h. Dan karena udah dikali seper h, maka hasilnya tetap begini ya. Begini, sedangkan di sini karena dikali dengan h, maka hasilnya yaitu oh iya, di sini sepertinya saya salah tulis. Ini harusnya ada salah penulisan saya di sini. Ada salah cara penulisan. Gini udah benar. Jadi di sini 6x pangkat 3 dikurang 6 x pangkat 3 gini, lalu ditambah 6h, bukan 6a, h kurang. Jadi di sini ceritanya kita menggunakan pemfaktoran ya. Bukan perkalian apalagi namanya,
perkalian ini sebanyak pangkat 3. 18x di sini bukan pangkat 3, tapi pangkat 2. Nggak bisa ya, kalau susahnya tuh tulisnya. Nah, di sini kurang 18x pangkat 2 H. Lalu lanjut lagi, kita kurang dengan 18x. H pangkat 2. Lalu di sini kurang 6 kurang 6H pangkat 2. Jadi ini merupakan hasil dari penjabaran yang ini ya, X tambah H pangkat 3 gitu. Jadi ini hasil penjabaran dari yang di atas ini. Sedangkan yang di bawah yaitu 4x pangkat 3 dikali x tambah h pangkat 3 ini kita jabarkan lagi menjadi h kali 4x pangkat 6 tambah 12x pangkat 5 H ditambah 12x pangkat 4 H pangkat 2 lalu ditambah lagi dengan 4 x pangkat 3, dimana x nya pangkat 3 x nya pangkat 3 dan h nya pangkat 3. Jadi gini ya. Lalu kita lanjut lagi, kita masih tetap menulis limitnya seperti ini. Kita tulis ulang limitnya, copy saja ya biar cepat. Nah, ini kita selesaikan nih. Jadi 6 x pangkat 3 dikurang 6 x pangkat 3 ini habis, maka cuma tersisa yang ini nih, saya copy nih. Nah, jadi cuma tersisa ini. Sedangkan untuk yang di bawah itu kita udah kurang juga ya, harusnya udah dikurang. Lalu udah dikali juga dengan h-nya, maka hasilnya itu 4x pangkat 6 H tambah 12x pangkat 5 H pangkat 2 ya di sini. Jadi ceritanya ini kita udah kali ke dalam h-nya. Maka tadinya h yang pangkat 1 menjadi pangkat 2. Lalu di sini menjadi pangkat 3. Dan di sini hanya menjadi pangkat 4. Gini. Gitu ya. Lalu kita lanjut lagi. Kita lanjut di sini. Di sini kita akan bagi atau habiskan h yang ada di atas dengan yang ada di bawah.
Jadi di sini hanya udah nggak ada ya. Kita habiskan. Nah, hanya habis. Jadi di sini tinggal XH saja. Lalu di sini hanya itu, nggak pangkat 2 lagi tapi tinggal H. Oke. Sedangkan yang di bawah karena kita habiskan H-nya juga atau dibagi H, maka menjadi 4X pangkat 6. Lalu di sini hanya H pangkat 2 menjadi H. Nah, ini H pangkat 3 menjadi H pangkat 2. Dan di sini H pangkat 4 menjadi H pangkat 3. Gitu. Lalu lanjut lagi, di sini kita akan langsung substitusi hanya menjadi 0. Yaitu seperti ini ya. Jadi kita akan substitusi hanya menjadi 0, maka kurang 6H ini akan hilang menjadi kurang 0, maka yang tersisa yaitu sisa min 18X pangkat 2 dikurang min 18XH. Kan? Oh enggak, karena hanya udah jadi 0, maka 18XH ini juga hilang. Jadi di sini min 18X pangkat 2 dikurang 18XH kurang 6H menjadi min 18X pangkat 2 dikurang 0 kurang 0 sama dengan min 18 X pangkat 2. Sedangkan yang di bawah yang ada hanya itu udah hilang ya, karena hanya udah berubah jadi 0. Kita substitusi 0, jadi ini menjadi 0 tambah 0 tambah 0 dan akan tersisa 4X pangkat 6. Kita copy saja supaya cepat. Di sini tersisa 4X pangkat 6. Gini. Dan kalau kita bagi keduanya ini, maka menghasilkan min 9 per 2. Oh, salah ketik. Nah, di sini 2 X pangkat 4. Nah, jadi ini hasil akhir dari turunan yang menggunakan limit H menuju 0 sesuai dengan definisi kalkulus. Gini. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke soal limit ya. Jadi ini saya akan menyelesaikan soal limit dengan cara sederhana atau cara yang biasanya digunakan, yaitu kita langsung seperti ini ya. Jadi kita di sini menggunakan metode pemfaktoran karena jika langsung disubstitusi maka hasilnya akan menjadi 0 atau tidak terdefinisi ya, karena dibagi 0. Jadi itu nggak benar. Di sini kita akan menggunakan metode pemfaktoran. Jadi kita faktorkan dulu X pangkat 3 kurang 1 ini menjadi X kurang 1 dikali X pangkat 2 dikurang X tambah 1. Nah, gini. Sedangkan penyebutnya tetap X minus 1 ya. Jadi seperti ini. Lalu kita tulis ulang lagi. Di sini kita akan bagi ya, X minus 1 ini dibagi dengan yang di bawahnya. Dan karena dibagi dengan yang di bawahnya, maka di sini kita akan tinggal menulis limit X pangkat 2 dikurang X tambah 1. Nah,
Kenapa tinggal ini? Karena kita udah bagi X-1 dibagi X-1 ini ya, jadi udah habis, tinggal X pangkat 2 kurang X sama 1. Dan karena tinggal itu, maka kita tinggal substitusi X nya menjadi 1 saja. Jadi 1 pangkat 2 dikurang 1, lalu ditambah lagi dengan 1. Nah, dan jika kita selesaikan, maka hasilnya yaitu 1. Bukan. Oh iya ya, saya salah tulis di sini. Jadi di sini kita hasilnya sebenarnya tambah. Di sini menggunakan tambah ya. Hasil pemfaktorannya menggunakan tambah. Dan karena tambah, di sini juga pakai tambah. Di sini juga pakai tambah. Maka hasilnya dari X1 pangkat 2 tambah 1 tambah 1 yaitu 3. Gitu ya. Jadi inilah penjelasan saya mengenai soal-soal yang telah kita dapatkan selama perkuliahan kalkulus 1. Jadi untuk nomor 1 jawabannya ini. Nomor 2 ini cara pengerjaannya dengan jawaban yang seperti ini. Untuk nomor 3 bagian teorema binomial agak panjang dan hasilnya itu seperti ini ya. Untuk yang keempat itu turunan. Nah gini, ini pengerjaannya, hasilnya ini minus 9/2 X pangkat 4. Untuk nomor 5 kita akan mengerjakan limit sesuai apa yang diserukan untuk tugas terakhir ya. Jadi di sini hasilnya 3 gitu. Jadi itulah saja yang dapat saya jelaskan mengenai tugas SMIT yang kita diberikan ini, yaitu saya menggunakan 5 soal dari 5 tema. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.